Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 ya, dari kelanjutan alur Battle Trog Devan ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang berada di pelelangan kota Palenten, tiba-tiba permaisuri menunjukkan 7 pedang pembunuh dewa. Ada seseorang yang menarik bagi Xiayan. Dia sepertinya sangat menginginkan pedang ini. Dia juga menawarkan peta atau sebuah peta harta karun yang sangat misterius. Xiayan tertarik kepada peta itu. Yang paling penting buat Xiayan adalah Xiayan tidak akan pernah melepaskan peta rahasia semacam itu. Permaisuri pelan melihat ke arah ruangan di mana Xiayan berada. Saat ini, pedang pembunuh 7 dewa telah mencapai harga 13,5 miliar pil sumber gas dewa. Dan masih ada penawaran yang mengajukan harga satu demi satu. 13,5 miliar untuk benda semacam itu terlalu mahal. Aku akan membelinya dengan 5 miliar saja, teriak dari Xiayan. Seluruh aula pun langsung bergempar hebat. Karena hanya Xiayan lah yang menawar dengan harga yang lebih murah. Penawaran seperti ini tentu belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang pun segera memberikan penawaran yang baru, yaitu 13,6 miliar. Sepertinya 5 miliarku juga terlalu banyak. Aku akan menawarnya 2 miliar saja, ucap dari Xiayan kembali. Setelah itu ada seseorang yang bergegas masuk dan datang ke sisi Xiayan. Tuanku, aku harap Anda mengikuti aturan rumah lelang ini. Jika tidak, kami akan meminta Anda untuk meninggalkan ruangan lelang ini sesuai dengan aturan yang berlaku di sini, ucap dari orang itu. Beberapa orang sudah mengepung Xiayan saat ini. Namun, Xiayan tidak panik sama sekali. Karena di saat berikutnya, permaisuri juga langsung berteriak. Pedang ini terjual dengan harga 2 miliar rupiah, ucap dari permaisuri. Maaf, ada rupiahnya. Apa? Teriak dari orang-orang. Semua orang di seluruh rumah lelang itu pun kembali terkejut. Termasuk dengan penjaga rumah lelang yang saat ini sedang mengelilingi Xiayan. Mereka tertegun sejenak dan melihat ke arah tengah ruangan lelang. Ada yang menawar sebanyak 13,6 miliar pil sumber gas dewa. Namun benda ini dijual dengan harga 2 miliar saja. Apa-apaan ini? Keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya pun meletus di seluruh ruangan lelang itu. Sedangkan permaisuri hanya memandangi Xiayan saja dengan sedikit senyuman. Diam semuanya, ucap dari permaisuri. Semua orang di rumah lelang itu pun terdiam ketika mendengar kata-kata permaisuri. Selanjutnya kita akan melelang harta yang ketiga. Semuanya saksikanlah karena harta yang ketiga ini jauh lebih penting, ucap dari permaisuri kembali. Kemudian sosok permaisuri lalu melonjak ke udara. Dia seolah-olah terbang. Dan ada sebuah benda besar yang terus naik di atas platform ruangan lelang itu. Pada saat ini, tampaknya semua orang di rumah lelang itu telah melupakan pedang 7 pembunuh dewanya. Yang telah dibeli oleh Xiayan dengan harga 2 miliar saja. Karena benda di depan mereka saat ini lebih mengejutkan. Apa itu? Gumam dari Xiayan di dalam hatinya. Yang muncul di depan semua orang saat ini bukanlah sebuah harta biasa. Karena ini adalah seekor binatang buas. Dengan 2 sayap yang berukuran sangat besar. Kepalanya seperti kepala harimau. Tentu saja, jika ini adalah binatang buas biasa, ini tidak akan terlalu mengejutkan semua orang. Termasuk juga dengan Xiayan. Setengah dari tubuh monster ini, dia seperti terbuat dari logam. Termasuk dengan kepala harimaunya. Binatang ini benar-benar terbuat dari logam dan memancarkan cahaya aura yang merah tua. Kalian mungkin belum pernah melihat binatang ini sebelumnya. Binatang ini disebut dengan harimau ekstrim dewa palsu. Binatang ini berasal dari dunia Taisu yang sangat kuat. Jika binatang ini digunakan sebagai tunggangan, maka kekuatan tempur penunggangnya akan semakin ganas. Yang perlu kalian catat atau kalian lakukan hanyalah menandai tanda darah saja.
Dan binatang ini tidak akan pernah memberontak sama sekali kepada kalian. Dia akan benar-benar setia seumur hidupnya kepada pemiliknya setelah itu, ucap dari permaisuri. Aku tidak menyangka bahwa dunia Taisu bisa mengubah tubuh binatang menjadi sebuah logam. Teknologi mereka benar-benar jauh melebihi kecanggihan kita dibandingkan dengan dunia Senki, ucap dari Shayan. Sementara itu, pada saat yang sama, di udara ada dua sosok yang sedang melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Prajurit 893, apakah kamu yakin kamu telah menerima gelombang sinyal dari Dewa Palsu nomor 1087? Tanya dari nomor 927. Keduanya menggunakan armor yang tampak serupa. Armor ini mirip dengan armor Dewa Palsu pada klon Taisu milik saya. Prajurit 927. Apakah kamu meragukanku? Tanya dari prajurit 893. Mereka sepertinya tidak memiliki nama. Dan nama yang mereka panggil satu sama lainnya telah diganti dengan angka. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Hanya saja aku tidak merasakan fluktuasi armor Dewa Palsu ketika aku datang ke tempat ini, ucap dari 927. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan oleh orang itu sehingga dia bisa menyembunyikan auranya, jawab dari 893. Mereka memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat dan gelombang merah pun langsung melonjak. Setelah menunggu beberapa saat, cahaya merah itu kembali ke dalam tubuh mereka. Ada 4 pulau di sekitaran kita dan tidak ada fluktuasi dari 1087 di 4 pulau itu. Namun aku rasa sesuatu telah terjadi kepadanya. Tetapi ada fluktuasi binatang Dewa Palsu pada suatu pulau, jawab dari 893. Dia dapat merasakan ada fluktuasi dari seperti cyborg, binatang yang baru saja dilelang oleh permaisuri ini. Auranya diketahui oleh 893. Binatang Dewa Palsu? Bagaimana mungkin ada binatang Dewa Palsu di tempat ini? Ucap dari 927. Mungkin saja binatang ini ditangkap setelah pemiliknya mati dan binatang ini dikendalikan oleh orang-orang alam Xuanyin. Dari perspektif fluktuasinya, level binatang ini tidak terlalu tinggi dan kita tidak perlu repot-repot untuk menyelamatkannya, ucap dari 893. Mungkin yang kamu rasakan sebelumnya bukanlah fluktuasi dari 1087, melainkan fluktuasi binatang dewa kuno ini. Mendengar itu, 893 pun lalu menoleh dan langsung memukul 927 tepat di dadanya. Boom! Sosok nomor 927 pun langsung terhempas. Setelah menstabilkan sosoknya, dia lalu bergerak maju lagi, mengepalkan tinjunya untuk meminta maaf dan dia tidak berbicara lagi. Jadi kamu berani bilang bahwa aku ini bohong dan meragukan kemampuanku, ucap dari 893. Maafkan aku tuan, maksudku tidak begitu, jawab dari 927 sambil menunduk. Sepertinya perangkat mereka sudah diurutkan berdasarkan angka. Jadi semakin kecil angkanya, maka semakin tinggi jabatan mereka. Tampaknya orang yang telah mengambil 1087 sangatlah misterius. Dan dia juga memiliki cara untuk menyembunyikan 1087. Dia juga pasti memiliki pemahaman yang lebih banyak tentang dunia alam Xuanyin. Sehingga kita tidak dapat mendeteksinya, ucap dari 893. Kalau begitu kita tidak akan bisa menemukannya, benar kan? Selama dia masih ada di alam Xuanyin, dia pasti akan terus menyembunyikannya. Jangan khawatir, mungkin kita dapat menemukan 1087. Tetapi mari kita lihat siapa yang berani mengendalikan binatang dewa palsu kali ini, ucap dari 893. Mendengar itu, nomor 927 tidak banyak berbicara lagi. Dan dia hanya mematuhi instruksi dari 893 sepenuhnya. Setelah itu keduanya melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari arah yang mereka tuju, ada sebuah tempat di mana Xiaoyan sedang berada kali ini. 20,5 miliar, ucap dari salah satu penawar. Aura lelang saat ini sedang sangatlah ramai. Jelas banyak bos dan juga orang kuat yang sangat tertarik dengan binatang buas dari dunia Taisu ini. Dari sini terlihat bahwa dunia Taisu sudah lama mulai menyusup ke alam Xuanyin dan membuat lapisan pertahanan. Xiayan berpikir di dalam hatinya, setidaknya jika di dunia Senki itu akan sangat sulit
untuk melihat informasi tentang keberadaan dunia Taisu. Tetapi di alam Suanyin ini, binatang seperti ini yang berasal dari dunia Taisu muncul di pelelangan dan ini sangatlah terbuka. Mungkin permaisuri memang sengaja ingin menunjukkan kepada Xiaoyan binatang buas ini. Meskipun ini hanyalah binatang buas, ini adalah situasi yang mungkin akan dihadapi oleh dunia Senki nantinya. Tidak mungkin harimau ekstrim dewa palsu ini muncul di dunia alam Suanyin tanpa alasan. Pasti ada makhluk lainnya dari dunia Taisu selain binatang ini. Dibandingkan dengan istana dewa berburu, orang-orang dari dunia Taisu ini pasti lebih kuat. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan harus kembali ke dunia Senki setelah 500 tahun berada di tempat ini. Namun sebelum itu terjadi, Xiaoyan juga harus mendapatkan roh dunia alam Suanyin. Dan pada saat yang sama, dia juga ingin segera menerobos ke tingkat immortality. Kalau tidak, bahkan jika Xiaoyan kembali sekalipun akan sangat sulit untuk menghadapi 10 Raja Roh Agung dari Istana Surgawi nantinya. Di saat semua orang sedang sibuk memperhatikan harimau ekstrim dewa palsu, Xiaoyan menyuruh pelayan lelang untuk memanggil kelompok makam pedang gila ke dalam ruangan Xiaoyan saat ini. Kemudian pemimpin mereka langsung mengepalkan tinjunya kepada Xiaoyan dan memberikan hormatnya. Pria itu berlutut dan membungkuk di depan Xiaoyan saat ini. Pedang pembunuh 7 dewa yang Anda beli tadi itu adalah warisan nenek moyang kami. Jika klanku tidak memiliki pedang ini, mungkin klanku itu akan hancur. Jika senior mau menyerahkan pedang ini kepadaku, aku Lutong. Aku akan menjadi pelayan Anda seumur hidupku dan bersedia memberikan segalanya. Bahkan aku bersedia mengorbankan nyawaku sendiri, ucap dari Lutong. Pria terkemuka yang bernama Lutong ini, dia berkata dengan sangat serius. Ada ketulusan di wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, semua orang di belakangnya juga ikut berlutut dan membungkuk kepada Xiaoyan ini. Terlihat bahwa pedang pembunuh 7 dewa ini sangatlah penting bagi mereka. Aku sama sekali tidak menginginkan nyawa kalian. Aku juga tidak peduli apakah klanmu itu akan hancur atau tidak. Karena sesuatu yang lama akan diganti dengan yang baru, benar kan? Yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan mati. Begitulah siklus alam kehidupan ini, ucap dari saya. Senior, jika Anda tidak mau menyerahkan pedang itu kepada kami, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Apakah Anda hanya ingin mengolok-olok kami? Tanya dari Lutong. Sejujurnya, pedang ini sangat bagus juga. Tetapi pedang ini tidak banyak berguna bagiku. Jadi, kamu harus menukarnya dengan sesuatu yang memiliki nilai yang sama. Bagaimana? Tanya dari saya. Senior, aku akan memberikanmu sebuah peta misterius. Aku harap senior mau bermurah hati kepada kami dan memberikan pedang ini, ucap dari Lutong. Apakah ada rahasia khusus pada pedang pembunuh 7 dewa ini? Tanya dari saya. Sebenarnya pedang ini hanya bisa membuka tanah leluhur peninggalan nenek moyang kami saja. Saat ini, klan kami sedang menghadapi ancaman permusuhan oleh beberapa musuh. Satu-satunya cara untuk menghadapi mereka adalah dengan membuka tanah leluhur dengan menggunakan pedang ini, agar kami bisa bertahan melawan musuh-musuh itu, ucap dari Lutong sambil memandang ke arah Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu memandang Lutong. Dia lalu mengulurkan telapak tangannya. Lutong segera menyerahkan sesuatu kepada Xiaoyan, dan sebuah gulungan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Lalu dia pun menyerahkannya kepada Xiaoyan dengan hormat. Aku tidak ingin menyembunyikan ini dari senior. Ini adalah peta yang tidak lengkap. Tetapi jika senior tertarik dengan barang ini, asalkan senior mau menukarnya dengan pedang itu, maka klan kami akan sangat berbangga hati. Aku masih memiliki bagian yang lainnya yang belum lengkap dari gulungan itu. Aku tidak tahu bahwa aku tidak cukup kuat untuk memasuki tempat itu. Jika Anda ingin pergi ke tempat itu, Anda pasti bisa mendapatkan kekayaan yang sangat besar di sana, ucap dari Lutong. Lutong sepertinya tahu apa yang diinginkan oleh Xiaoyan kali ini. Aku ingin mendengarnya lebih terperinci lagi, ucap dari Xiaoyan. Begini senior, senior pasti pernah mendengar tentang hutan belantara abadi bukan? Peta ini menandai tempat misterius itu.
Dan tempat itu berada di hutan belantara abadi, di mana di sana ada makhluk immortality yang sangat kuat yang dimakamkan di sana. Jika Anda ingin memasuki makam ini, harta karunnya pasti berada di tingkat yang jauh lebih tinggi daripada pedang pembunuh 7 dewa ini, ucap dari Lutong. Tatapan mata si Ayan pun terlihat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak tertarik dengan hal itu. Tanpa ekspresi, dia mengulurkan tangannya dan mengambil peta itu, dan kemudian memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Ini hanyalah peta yang tidak lengkap. Memang, sudah banyak orang yang telah kamu tipu dengan cara seperti ini, tanya dari saya. Mendengar itu, ekspresi Lutong tiba-tiba berubah. Dia segera mengeluarkan sebuah selip batu giok di tangannya, dan dia menyerahkannya kembali kepada saya. Senior, tenanglah dulu. Aku tahu peta ini memang tidak lengkap, tetapi dengan adanya selip batu giok ini, senior pasti akan segera mengetahuinya, ucap dari Lutong kepada saya. Selip batu giok di tangan Lutong itu mengapung di udara, dan kekuatan jiwa Xiaoyan langsung menembus ke dalamnya. Setelah beberapa saat, jiwa Xiaoyan tiba-tiba ditarik menjauh ke selip batu giok, dan Xiaoyan pun langsung terkejut. Benar-benar batu giok yang aneh, gumam dari saya. Aku mendengar bahwa batu giok ini berasal dari hutan belantara abadi. Jika senior ingin melihat lebih dekat lagi, garis-garis pada selip batu giok ini mirip dengan yang ada di pulau itu. Jadi, aku menyimpulkan bahwa selip batu giok ini pasti berasal dari hutan belantara abadi itu. Dan mungkin juga batu giok ini memiliki informasi yang berguna untuk melengkapi peta itu. Semua ini akan aku berikan kepada Anda. Aku harap senior mau membantu kami kali ini. Xiaoyan segera mengambil selip batu giok itu dan juga petanya. Lalu Xiaoyan mengangkat tangannya dan memberikan pedang 7 pembunuh dewa kepada Lutong. Baiklah, aku sepakat, ucap dari Xiaoyan. Lutong pun menjadi sangat gembira saat pedang yang begitu dia inginkan diberikan kepadanya. Dia pun menerimanya dengan gemetaran. Terima kasih senior, terima kasih senior, terima kasih senior, ucap dari Lutong. Lutong sangat gembira dan menyimpan pedang pembunuh 7 dewa itu, dan lalu menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan lagi dan lagi. Jika suatu saat nanti senior datang ke klan makam pedang gila, kami akan menyambut Anda dengan hormat, ucap dari Lutong. Sebenarnya Lutong tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan benar-benar melakukan kesepakatan dengannya. Xiaoyan pun lalu menggaruk-garuk kepalanya. Setelah Lutong menangkupkan tinjunya, dia pun segera bersiap untuk pergi dari sana. Namun, pada saat Lutong tidak pergi, Xiaoyan segera menghentikan Lutong. Tunggu sebentar, ucap dari Xiaoyan. Langkah kaki Lutong pun langsung berhenti. Hatinya juga langsung merasa tegang. Dia berpikir bahwa Xiaoyan mungkin ingin menarik kembali kata-katanya. Apakah Anda masih menginginkan hal lain? Tanya dari Lutong. Tidak ada, aku hanya ingin memberi nasihat kepadamu. Seseorang pendekar pedang harusnya selalu berdiri tegak, lurus seperti pedang. Tidak peduli sesulit apapun situasinya, seharusnya kamu jangan sampai berlutut seperti itu di depanku, ucap dari saya. Mendengar kata-kata itu, Lutong pun terharu dan berusaha untuk menahan air matanya. Lalu dia mengepalkan tinjunya kembali kepada Xiaoyan. Dia pun berjanji akan selalu mengingat kata-kata Xiaoyan ini. Terima kasih senior atas saranmu. Aku mengerti sekarang, ucap dari Lutong. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Aku harap kamu dapat menepati janjimu. Dan kamu harus bertahan dan menyiapkan anggur terbaik dari klanmu saat aku datang mengunjungi tempatmu itu, ucap dari Xiaoyan. Baik tuan, aku pasti akan menyiapkan anggur terbaik untuk Anda nantinya, jawab dari Lutong. Setelah itu Lutong pun segera pergi bersama semua orang yang ada di sana. Benar-benar munafik, ucap dari Bing Yuto. Hei, siapa yang kamu bilang munafik? Tanya dari Xiaoyan dengan bingung. Pada saat Xiaoyan ingin melakukan perdebatan dengan Bing Yuto, tiba-tiba ada cahaya merah yang muncul dari langit dan membordar-bardir rumah lelang itu. Buar. Cahaya merah itu langsung mematahkan rantai yang menjebak harimau dewa palsu itu. Dan harimau dewa palsu itu langsung meraung dan terbang ke atas langit dengan mengepakkan sayapnya.
Perubahan mendadak ini membuat semua orang terkejut dan mereka semua langsung melihat ke arah langit. Di kota Valentine ada larangan untuk terbang, tetapi mereka melihat ada dua sosok yang sedang melayang di udara. Mereka semua berdiri di atas kepala harimau besar itu dan memandang dengan cara acuh tak acuh pada puluhan ribu orang yang ada di dalam rumah lelang itu. Kalian semua sepertinya telah menghina dunia Taizu dan kalian harus mati sekarang, ucap dari salah satu dari mereka. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue sendiri tidak pernah lupa untuk ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah, semoga sehat selalu untuk kalian.